Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Saudara-saudari, teman-teman seiman dan seakidah sekalian, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah saya akan menyampaikan hasil review buku saya yang bersumber dari sebuah buku yang terkemuka yang berjudul Islam sebagai Ilmu, karya seorang cendekiawan muslim namanya Kunto Wijoyo. Di dalam bukunya beliau menyebutkan salah satu yang masih menjadi buah bibir, yang masih menjadi problem permasalahan di tengah pemikir-pemikir di tengah cendekiawan muslim adalah bagaimana kembali merumuskan, bagaimana kembali memformulasikan, bagaimana kembali meramu nilai, makna, dan keilmuan Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Islam adalah agama ilmu. Seharusnya Islam menjadi acuan dan pedoman bagi umatnya dalam hal berpikir, bersikap, dan bertindak. Di tengah kemajuan zaman yang ada, Islam hanya sebagai dipandang hanya sebatas hukum halal haram saja. Nah, kemudian masalah lain, Islam hanya dipandang sebuah urusan yang memang mengatur urusan pribadi, tidak masuk kepada urusan publik. Nah, ini yang kemudian seharusnya menjadi salah satu permasalahan juga bagi kita anak muda muslim, bagaimana kembali mentransformasikan nilai-nilai Islam, bahwasanya Islam adalah agama ilmu, Islam adalah agama yang menekankan tentang ilmu pengetahuan, sehingga Islam bisa mampu meyakinkan orang dan mampu membantu ikut serta dalam hal memecahkan masalah bangsa dan negara. Dalam kasus lain, umat Islam masih mengalami keraguan-raguan dalam hal memandang Islam itu sendiri sebagai sebuah kekuatan sosial yang mengantarkan masyarakat kepada kemajuan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem juga, karena banyaknya ilmu-ilmu barat, ilmu-ilmu sekuler yang memang masuk kepada proses belajar mengajar para pelajar, sehingga membuat cara berpikir dan bersikap mereka menjadi berubah. Nah, Islam dan ilmu sekuler sangat berbeda, karena ilmu Islam adalah ilmu yang memang menekankan ilmu pengetahuan berasal dari wahyu Tuhan, sementara ilmu sekuler adalah ilmu yang menekankan ilmu pengetahuan yang berasal dari rasionalisme dan empirisme saja. Ilmu sekuler adalah ilmu yang menyatakan bahwa salah satu cara memperoleh ilmu yang baik dan benar adalah berasalkan dari rasional dan empiris yang dibuktikan dengan panca indera. Berbeda dengan kita umat Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam hal meraih ilmu pengetahuan, tentu yang pertama sekali asasnya adalah berasal dari wahyu Tuhan yang kebenarannya sangat otentik, berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi umat Islam dalam hal proses mengambil ilmu pengetahuan, karena ketika kita berilmu pengetahuan tanpa mengambil acuan dari ajaran agama kita, maka ini yang membuat mayoritas dari sebagian kalangan generasi muslim mengalami penyimpangan-penyimpangan ideologi, bahkan penyimpangan-penyimpangan paham yang bisa merusak akidah dan ibadahnya itu sendiri. Islam sudah sangat banyak membuktikan, sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang menekankan ilmu pengetahuan telah membuktikan banyak catatan-catatan sejarah yang memang menjadi rujukan kita dalam hal membuktikan bahwa Islam adalah agama ilmu. Nah, kalau kita kembali melihat sejarah, bahwasanya di catatan-catatan Ensiklopedia Britannica tertulis sebuah kalimat yang indah. Di situ dikatakan bahwa salah satu dari sekian banyaknya personalitas agama, Nabi Muhammad lah yang paling sukses. Dalam hal lain, dalam catatan buku seorang non-muslim di Amerika, beliau menuliskan sebuah buku 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi pertama.
Ini yang seharusnya menjadi kebanggaan kita sebagai umat muslim, bahwasanya Islam bercerita tentang kemajuan, bukan cuma bercerita masa lalu, masa sekarang, bahkan bercerita masa yang akan datang. Islam seharusnya bisa mendorong umatnya untuk berpikir secara merdeka. Islam menekankan umatnya dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan yang real dan konkret berasal dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa membaca tantangan-tantangan zaman, kita bisa beradaptasi di tengah kemajuan global yang ada dengan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita dituntut untuk selalu progresif, melihat perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, agar kiranya kita yang menjadi figur perubahan sebagai anak muda di tengah masyarakat yang harus memberi dampak yang positif terhadap bangsa maupun negara. Kata sang proklamator kita, salah satu bapak presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, beliau menceritakan tentang Islam, bahwa Islam adalah perjuangan, Islam adalah kemajuan. Nah, untuk membangun bagaimana cara berpikir Islam adalah tentu dengan memperbaiki akidah kita sebagai pondasi, kemudian memperbaiki tauhid kita. Namun Islam bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah, namun mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang toleransi. Islam bukan hanya mengatur masalah hablum minallah, tetapi Islam juga sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita melihat dari salah satu contoh ayat yang tertera di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'un diceritakan bahwasanya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Ini juga merupakan sebagai bukti bahwa Islam bukan agama yang kaku, Islam bukan agama yang anti toleransi, Islam bukan agama yang anti kemanusiaan, Islam bukan agama yang kuno. Nah, kalau kita bicara masalah bagaimana Islam di zaman dahulu, di zaman sekarang, dan di zaman yang akan datang, itu sudah sangat jelas. Di dalam ajaran Islam sudah banyak menceritakan tentang korelasi antara Islam dan zaman. Maka kita sebagai umat muslim dituntut untuk kiranya dalam hal memahami ilmu pengetahuan tidak terlepas dari ajaran dan nilai Islam itu sendiri. Kita tidak ditekankan bahwasanya kita harus mencari ilmu pengetahuan hanya berasal dari wahyu Tuhan saja, tetapi kita sebagai Islam juga didorong untuk bisa berpikir secara merdeka, kemudian bisa memanfaatkan atau bersyukur dengan nikmat panca indera yang diberikan kepada kita untuk dalam hal bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan. Islam juga menekankan bahwa generasi umat Islam, apalagi anak mudanya, itu tidak boleh hanya berdiam diri, bahkan tidak peduli terhadap apa yang sudah menimpa Islam itu sendiri. Apa yang menjadi masalah yaitu tumpang tindihnya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Islam. Karena anak muda sebagai figur terpenting di tengah masyarakat itu dituntut bukan hanya berdiam diri, tetapi harus progresif dalam hal memperdulikan masalah-masalah keumatan, agar kiranya ini yang selalu menjadi sebuah formulasi yang sangat baik dan benar. Karena Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan yang baik dan benar adalah ilmu yang berasal dari wahyu Tuhan. Islam mengajarkan bagaimana toleransi. Karena kalau kita kembali lagi ke sejarah, salah satu konstitusi pertama negara yaitu Piagam Madinah. Di Piagam Madinah tertulis bagaimana hubungan seorang muslim dan hubungan non-muslim. Bahkan dikatakan dalam beberapa pasalnya bahwasanya Islam menjamin hak-hak non-muslim untuk menjalankan agamanya. Islam tidak boleh menindas, Islam tidak boleh memerangi, bahkan mengasingkan umat muslim di tengah kota Madinah pada saat itu. Nah, dan kita dituntut untuk melakukan perubahan demi perubahan, melakukan gerakan demi gerakan yang bersifat transformatif, memahamkan masyarakat muslim bahwasanya kita sudah terlalu jauh terbawa zaman yang mengalami kemajuan demi kemajuan. Artinya kita tidak dituntut untuk tidak mengikuti zaman, namun dalam hal beradaptasi dengan zaman kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena salah satu
pesan terkenal dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan bahwa aku wasiatkan dua pusaka kepadamu, apabila kau berpegang teguh kepadanya maka kau tidak akan tersesat dan menyimpang. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda muslim, ayo kita kembali ramu, ayo kita kembali formulasikan, ayo kita kembali rumuskan, kita buat gerakan demi gerakan, kita buat ikhtiar, kita buat simpul jamaah yang kuat antar sesama kaum muslimin, antar sesama anak muda muslim, agar kiranya bagaimana melakukan perubahan dan transformatif yang besar terhadap masyarakat dan umat, agar kiranya kita sebagai umat muslim yang bernotabene dari agama yang mengajarkan tentang kemajuan, yang mengajarkan tentang toleransi dan kemanusiaan, itu terus hidup sampai akhir zaman. Sekiranya dengan apa yang telah saya sampaikan, kita bisa terpaham bahwa kita memang sebagai umat muslim dituntut untuk mengikuti zaman dengan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.